Renungan Paskah. Renungan Paskangan Alkitab tentang Jumat Agung dan Paskah untuk anak. Mengajarkan anak tentang sifat Tuhan Yesus yang perlu diteladani. 7 Renungan Alkitab tentang Jumat Agung dan Paskah untuk anak. Hari Jumat Agung dan Paskah adalah perayaan yang penting bagi seluruh keluarga Kristiani. Pada Jumat Agung seluruh umat Kristen diingatkan tentang pengorbanan Yesus Kristus yang wafat di kayu salib untuk mengampuni dosa manusia. Sedangkan Paskah memeringati kebangkitannya yang membuktikan bahwa Yesus adalah anak Allah. Menjelang perayaan Jumat Agung pada tanggal 2 April dan Paskah tanggal 4 April, Mama dapat mengajarkan anak untuk meneladani sifat Yesus Kristus dari dua peristiwa penting tersebut. Kali ini popmama.com telah menyiapkan beberapa ayat di Alkitab ini dapat membantu Mama dan anak untuk merenungkan serta mempersiapkan diri untuk menyambut Jumat Agung dan Paskah. Baca terus di bawah ini ya. 1. Berdoa agar tidak jatuh dalam pencobaan. Setelah tiba di tempat itu ia berkata kepada mereka, berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Lukas pukul 22.40. Masalah bisa datang pada siapa saja, tak hanya bagi orang dewasa, anak dan remaja juga dapat mengalami pencobaan dalam hidupnya. Banyak permasalahan muncul ketika anak mulai mengenal dunia. Berdoa menjadi salah satu cara untuk menjauhkan anak dari pencobaan dan meminta pertolongan Allah agar kuat dalam menghadapi pencobaan tersebut, seperti yang Yesus lakukan saat berada di Taman Getsemani. 2. Mengampuni kesalahan orang lain. Free Pick Ulkas. Yesus berkata, "Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Dan mereka membuang undi untuk membagi pakaiannya. Lukas pukul 23.34. Sebelum disalibkan, banyak orang yang menuntut Pontius Pilatus untuk menyalibkan Yesus Kristus dan membebaskan Barabas, seorang pembunuh. Setelah itu, Yesus memikul kayu salib menggunakan mahkota duri, dan diejek oleh orang-orang yang melihatnya. Namun, saat disalib Yesus memohon pada Allah untuk mengampuni orang-orang yang menyakitinya. Dari peristiwa ini mengajarkan pada anak untuk memaafkan kesalahan-kesalahan orang lain yang menyakitinya, seberat apapun itu. 3. Mengingat Yesus yang telah mati dan hidup kembali. Free Pick Jekam. Sebab untuk itulah Kristus telah mati dan hidup kembali, supaya ia menjadi Tuhan, baik atas orang-orang mati, maupun atas orang-orang hidup. Roma 14:9. Allah menciptakan manusia sebagai rencananya yang agung, dan pada mulanya Allah menjadikan manusia sebagai citra dan gambarannya. Namun, manusia bisa menjadi sangat lemah dengan perbuatan dosa yang merusak gambaran Allah. Perbuatan dosa membuat hubungan manusia dan Allah menjadi terputus. Namun, kematian Tuhan Yesus di kayu salib menjadi bentuk kasih sekaligus pengorbanan untuk menyelamatkan manusia dari dosa. Manusia diselamatkan olehnya, hal inilah yang perlu selalu anak tanam dalam dirinya agar terus kuat dalam iman. Dikutip dari internet.